Pak Ustadz, masuk Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini ada siapa? Tuh. Waalaikumsalam, ada Pak Ustadz. Tuh ada Pak Ustadz tuh. Gimana sehat? Sehat, Pak alhamdulillah. Ustadz. Gimana? Ini seumuran sama putri saya. Namanya siapa Pak Ustadz? Namanya Masita Tunaira. Artinya betul. Masita yang cerah bercahaya. Tuh. Rafathar kok liatin Pak Ustadz Kalau terus? Rafathar, tahu nggak Pak Ustadz artinya apa Rafathar? Kan sudah dulu. Sudah. Apa coba? Apa coba? Apa gini. coba? Rapat itu kan jagoan, tapi tunggu dulu. Artinya sesuatu yang bagus, cuman setiap nama itu sesuai dengan ingatan dari orang tuanya, keinginan. Karena nama itu adalah merupakan doa. Bisa jadi saya mengartikan nama anak saya itu Masita, tapi kan tujuannya bukan ke Masita tukang sisir Fir'aun, tapi Masita ke ibu saya. Karena ibu saya Masita namanya. Oh, jadi tuh kalau nama anak tuh misalnya kan nama kan si Budi. Budi itu kan misalnya artinya A, B, C, D tergantung kita sebagai Tergantung orang tuanya kita mengarahkan. mau mengartikannya tuh yang mana gitu Ya kan. niatnya untuk jadi apa? Kan ada yang misalnya kan namanya let's say apa gitu. Namanya cinta gitu. Tapi misalnya dalam bahasa apa artinya itu jelek Cinta sebenarnya. Laura. Nah, ya itu beda lagi. Ntar mama sebut lagi loh, mau? Ya nggak apa-apa Ya lah. itu kan tergantung kitanya gitu Tergantung ya. ya. Jadi ibaratnya sesuatu mungkin buruk baik menurut dia, tapi bisa jadi artinya buruk buat yang lain. Iya, maksudnya Tuh. Tergantung kita kayak, mengartikannya. kayak Gigi ini kan dikasih nama sama papanya Nagita, Iya. anak Gideon Rita. Iya. Terus ada juga anak gitar. Ternyata dia juga nggak bisa main gitar. Pak Ustadz, Hmm, anak Pak Ustadz kan ada 4. iya, baru empat. Oh, Kamu berarti mau nambah tambah cewek semua? lagi. Mau jadi 8. Wow. Alhamdulillah, Tapi kalau nggak udah pada apa-apa. besar itu kira-kira bakalan jadi apa tuh anak-anaknya? Maaf ya, sebagai orang tua itu kan tugas ayah kan ada 3. Menafkahi, mendidik, kemudian dalam artian menjaga. Nah, dalam bentuk penjagaan ini bisa dalam hal mengarahkan, apalagi mendidik. Anak itu tidak bisa dipaksakan. Karena di usia 1 sampai dengan 7 tahun, pendidikan dalam al-Islam itu adalah bagikan raja dan ratu. Siapa Ini, anak-anak? 1 sampai 7 tahun. 7 tahun. Terus? Dan 7 tahun kedua, 7 tahun sampai ke 14, dia adalah bagaikan budak kita. Tawanan. Jadi harus dijaga kedisiplinan, sekolah dan sebagainya. Nanti pada usia 14 ke 21, dia adalah sahabatmu. Oh, jadi temennya. Jadi teman. Jadi untuk 21 ke atas? 21 ke atas udah Terserah tahu. lu aja deh. Jadi 1 sampai 7 tuh raja ya? Raja. Jadi dia anak kesayangan. Iya, oke benar-benar. Apalagi kan laki-laki itu ada kebanggaan. Itulah bedanya laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu kebanggaan, perempuan itu kesayangan. Masalah pendidikan anak itu begitu. Makanya dalam Islam tidak notabene-nya harus jadi ini tidak. Tapi disebutkan dalam Islam adalah Rabbi habli mina solihin. Jadi kalau anakku anak yang soleh. Mau jadi apapun yang penting soleh. Soleh dan soleha. Tapi tidak apa-apa kalau orang tua itu mengarahkan. Contoh saya alhamdulillah, saya arahkan anak saya yang pertama jadi dokter. Gimana tuh cara ngarahinnya anak pertama? Umur berapa? Membiasakan dengan mengenali sesuatu yang menyenangkan buatnya. Yang kedua, anak saya mau jadi poluan atau polisi atau kuat tentara. Terserah mau jadi Perempuan? Perempuan yang kedua. Dia bawa Kuat. sendiri atau Pak Ustadz Tapi orang tua mengarahkan. Oke. Mengarahkan. Tapi kita orang tua pintar-pintar untuk melihat apa sih kegemaran anak, tapi tidak usah dipaksakan. Ya ngobrol-ngobrol lah gitu gimana cara membesarkan anak. Apalagi maksudnya lebih ke bagaimana cara mengarahkan anak. Nah kan bener kan, jadi kalau menurut ajaran agama ya kita harus mengarahkan. Jangan dipaksain, menurut Pak Ustadz begitu sih yang aku dengar. Jangan pernah melarang anak. Tidak boleh melarang anak. Jadi anak itu harusnya dituntun. Karena lebih bagus menuntun daripada menghapus. Jadi sesuatu yang anak-anak mencoret-coret itu tidak masalah. Cuma diarahkan di mana tempatnya harus mencoret-coret. Ya aku sih cukup mengerti lah gitu. Tapi yang namanya orang tua, aku juga masih agak-agak penasaran aja. Karena dalam hati kecil aku pengennya tetap jadi artis. Mendingan gini lah, nanti mama tuh punya kenalan ya, yang untuk itu loh, memeriksa bakat. Iya benar, ada. Pakai sidik ada jari. ya? Pakai sidik jari. Ya. Aku udah pernah juga. Ya kan? Daripada Bener kamu nggak? Akurat nggak? Misalnya ya memang enggak ada di ya sini. kita kan semua Tuhan yang ngatur ya. Enggak, maksudnya kan ini kan maksud udah kejadian. Apakah Oke, benar oke, oke. Gini-gini. gitu? Yang seperti itu kan dipakaikan ilmu. Ilmu itu berdasarkan pengalaman. Ya. Dan latihan dengan berbagai macam penelitian. Saya senang kepada semua orang tua yang senantiasa memikirkan masa depan anaknya. Karena dalam Islam dilarang meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah ilmu, lemah ekonomi.
Jadi harus dipersiapkan, buatkan tabungan buat anak, masa depan buat anak. Oh ini itu udah bagus. kalau ini Iya itu bapaknya bagus. Nanya. Itu benar. Iya. Supaya yang ibaratnya ini public figure kan, Raffi kan public figure, artinya Nagita juga sama. Jadi artinya jadi pembelajaran. Apalagi, aduh, kecil-kecil sudah jadi artis. kebetulan aku ada kenalan. Akhirnya ya udah deh besok mama teleponin deh orang yang bisa ngelihat dari sidik jari anak. Kita coba cek Rafathar dia bakatnya di mana pakai yang sidik jari ya. Iya, bisa jadi. Daripada kalian berantem terus menjadi dokter, artis, apa aja lah terserah yang penting baik. Ya. Lihat tuh ngoceh-ngoceh mulu pengen jadi presenter. Emang kamu. Pengacara juga ngoceh ya? Ngoceh juga. Pak Ustadz, siapa tahu jadi Pak Ustadz? Ngoceh juga. Ngoceh juga, Iya, Masya Allah. ngomong Pak Ustadz tuh. Masya Allah, tabarakallah. Om Masya Allah. Ustadz namanya. Jamaah. Iya, jangan. Om Ustadz. Kok nggak mau? Nggak apa-apa sayang tuh. Masya Allah. Didoain tuh sama Masya Allah, Pak Masya Ustadz. Allah. Ya ya lazina musbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ya lazina bismillahirrahmanirrahim. Anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Assalamu malaikatu waruhi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Supaya cerdas ya. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz udah doain. Iya. Diem dia didoain. Saya mau tanya, sudah ada rencana untuk ke depan? Tuh. Mau jadi apa? Ya mau jadinya mau jadi dokter Pak Tapi kan Ustadz. kalau memang mau jadi dokter diarahkan. Dia mau jadi bos, kalau dia sih saya suruh jadi bos. Apalah bos apa aja, yang penting jadi bos. Bosok nanti malah. Ya makanya bukan jadi bos, yang penting jadi orang baik Pak Ustadz ya. Amin. Jadi Karena anak di mulut soleh. orang tua itu ada doa. Dan orang tua itu ketika berucap itu sampai langsung ke langit buat anaknya. Amin. Jadi makanya kepada semua orang tua jangan sampai berkata buruk buat anak. Amin. Amin. Kalau misalnya gini kita lagi marah Kan nih. bisa jadi. Ya kenapa? Kita lagi marah nih sama anak nih. Jangan gitu, nggak boleh lawan sama orang tua nanti durhaka. Kita kan bukan ngedoain, kita Nggak boleh kan Pak Ustadz kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa. Oh nggak boleh ya? boleh. Ya Allah, gue salah sama ini. Karena Karena kalau ngelawan sama orang tua durhaka. Gitu 40 kali berkata durhaka, takutnya nanti anaknya jadi. Iya, mama saya dulu waktu marahin saya waktu kecil, jangan ngelawan orang tua, nanti kamu jadi artis. Nah, gitu. Besokannya tim analisanya datang. Jadi Rafathar tuh dicek satu-satu setiap jarinya. Ya akhirnya aku kan datang sama Pak Ustadz lagi nih. Wah aku ngelihat ternyata Rafathar, Mama Rita, sama Gigi udah siap-siap nih. Udah bersama salah satu petugas yang bisa mengidentifikasi dari sidik jari. Di atas Senyum ya. nih Pak Ustadz. Ini ada Pak Ustadz nih. Ada Pak Ustadz. Kamu Pak Ustadz? Itu yang kemarin mau bilang itu loh, yang mau ini pakai sidik jari. Oh, iya. Rafathar lagi dicek. Rafathar mau dicek sidik jarinya, iya. Dia barusan. Kalau Mama udah belum? Belum. Apa udah? Belum. Nanti abis ini mau bisa emang? Bisa buat Raffi sama Gigi bisa? Bisa. Ya udah, Tapi udah telat nggak? Cuma pengen tahu aja ya kan? Oh, dulu sama Sama Papa kangen sama Papa. Rafathar mau dicek jarinya gitu, coba Terus dicek. ini langsung keluar gini ya, Bu ya? Iya, langsung jadi keluar. ini berbentuk report, nih report Rafathar emang udah jadi ya gitu. Jadi di sini kelihatan hasil-hasilnya. Sudah ada hasilnya? Iya. Saya pengen nanya dulu nih, kenapa kok sidik jari itu bisa menganalisa sifat-sifat gitu? Ya, karena kan Sifat atau karakternya apa gimana? bisa sifat, bisa karakter, bisa dia belajar, bisa area bakat. Tapi beda kan sama kalau orang yang meramal bukan Beda. kan? Jadi ini apa yang dibawa dari lahir. Karena bahaya memang kalau dalam Islam kan Nggak boleh ngeramal. nggak boleh meramal, bener kan? nggak boleh melihat garis tangan, tanda-tanda musyrik, sirik ya, sirik. Kalau ini ini ya, maksudnya Jadi Karakter ya? ya yang dibawa dari lahir kan barcode kita lah gitu. barcode. Macam retina mata, DNA ya. Golongan darah gitu loh, termasuk salah satunya sidik jari. Nah, tadi saya sudah lihat dari pola-pola sidik jari yang Rafathar miliki itu cenderung memiliki apa ya? Jadi keinginan yang kuat dan segala sesuatu tuh mesti ada tujuannya nih. Jadi dia ambisinya kuat gitu. Oh bener, pantesan dia tuh kalau misalnya mau main remote gitu. Kita kan lagi pegang remote, dia mau kita umpetin, dia tahu di mana diumpetin. Nah sifat itu terbagi 3 besar gitu ya. 3 besar. Dari cara kerja otak. Jadi ada yang lebih dengan logika, ada yang lebih dengan perasaan, ada yang lebih dengan insting. Nah persentase terbanyak memang 60% tuh orang dipengaruhi perasaan. 30% dengan logika, 10% insting. Nah, dia ada sisi logika yang lebih banyak. Dan logikanya
perfect orangnya. Bagus kalau pakai logika. Artinya tidak hanya menerima. Tapi laki-laki biasanya lebih logika, bener nggak? Iya sih, tapi nggak gender juga. Ada perempuan, tapi dia juga punya sisi perasaannya. Jadi unsur empati, simpatinya juga ada. Ada ya. Itu paling penting sih. Comel juga, comel. Bawel. Enggak ya? Bapaknya kalau bawa memang. Ya, jadi kan palingan kita bisa tahu nih nanti Rafathar yang lebih harus dikuatin yang mana yang kurang gitu kan. Kalau yang lain dia akan mungkin yang ini bisa lebih cepat nangkep, tapi kalau yang kayak Betul, gitu mungkin kita harus diseimbangkan. bawel gitu ya kan. Nah, nggak selalu harus bawel juga. Kita Maksudnya lihat lebih gaya mengingatkan. belajarnya. Oh, daya belajarnya. Gaya. Oh, gimana tuh? Karena Karena kan- kalau anak kamu belajar ya. Iya. Artinya gaya belajar itu kan cara menangkap informasi. Jadi kalau kayak tadi kan bagaimana ngasih tahu harus bawel apa enggak gitu Iya, ya. Nggak selalu. Kalau Rafathar kan di situ visual, terus kinestetik. Kinestetik itu perlu contoh dengan praktek gitu loh. Nah, ini mau pelajaran sekolah, mau nasihat ya atau apapun yang dia tangkap itu mesti dia lihat dulu gitu. Oh, jadi kita nggak boleh cuma ngomong doang gitu kan. Kalau kita bicara ya dengan lisan berarti harus ada memperagakan mandi yuk. Kita harus ekspresif. Oh, harus ekspresif. Makanya dia anaknya ekspresif ya. Iya. Kita dikasih tau banyak lah gitu gimana caranya menggali potensi anak itu dari cara kita ngasih tau juga kita dikasih tahu gitu karena anak ini itu lebih jalan logikanya jadi kita dianjurkan kalau ngasih tau dia itu kita harus dengan contoh nggak bisa kita cuman ngomong doang gitu. Nggak saling ngotot nih. Apa? Menjagamu berdua kita